Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang baris dan deret aritmatika. Oke, silakan ditonton videonya, disimak dan dicatat di laptop. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kalian harus mengerti terlebih dahulu apa itu barisan aritmatika. Dapat dibaca di sini, barisan aritmatika adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan menambah suku sebelumnya dengan satu bilangan tetap. Jadi ada suku berikutnya, kita tambah satu, dan kita tambah satu, atau penambahan dengan langkah yang sama atau jumlah yang sama. Kemudian bilangan tetap pada barisan aritmatika disebut beda. Jadi misalnya penambahan tersebut itu dinamakan bilangan tetap yang dinamakan dengan beda atau dilambangkan dengan beda. Di sini dapat kita lambangkan beda itu B, yang mana beda itu adalah UN, ada U ke N dikurang dengan U ke N kurang 1. Misalnya UN kita adalah 10. Nah, UN kurang 1 berarti 10 kurang 1 berarti U9. Jadi 10 dikurang 9 adalah 1. Jadi bedanya 1. Nah, kalau misalnya U9 kita berarti U9 dikurang dengan U9 kurang 1. 9 kurang 1 berarti 8. Maka 9 dikurang 8 adalah 1. Jadi beda itu tetap ya. Ini dapat ada keterangannya, UN itu adalah suku ke N, UN kurang 1 berarti suku ke N kurang 1. Kemudian ada suku ke N barisan aritmatika. Nih, kita mencari misalnya ada soal berapa suku ke 25, berapa suku ke 26, berapa suku ke 100 misalnya. Jadi kita tidak perlu menghitung 1 tambah lagi 1, 2. Nah, kita langsung aja, misalnya U ke 100 adalah kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikalikan B. Jadi ini langkah yang ini kita kalikan N kurang 1 dengan B dulu. Jadi N dimasukkan misalnya suku ke 10. Jadi N-nya adalah 10. Oke, suku ke 10 berarti U10. Jadi N-nya adalah 10. Nah, suku ke itu dilambangkan dengan N. Nah, N-nya 10 kita kurang 1 berarti 9. Kita kali dengan bedanya. Nah, ini ada penjelasannya. UN adalah suku N. A adalah suku pertama. Suku pertama yang dikasih biasanya setiap soal pasti ada suku pertama dikasih kecuali itu yang ditanya. Oke. Kemudian B itu beda. N itu adalah bilangan asli untuk menyatakan nomor urut. Misalnya suku ke 9 berarti N-nya adalah 9. Paham? Nah, masukkan ke rumus. Jadi rumus UN ini harus dihafal. A itu adalah bilangan pertamanya. Kemudian N itu adalah yang ditanyanya, bilangan yang ditanyanya dikurangkan dengan 1 nanti dikalikan dengan B. B itu bedanya. Berarti suku pertama, nanti ada suku kedua. Suku berarti beda itu adalah suku kedua kita kurang dengan suku pertama. Atau sebaliknya, belakang kita kurangkan dengan depan. Karena kalau depan kita kurangkan dengan belakang, itu hasilnya adalah negatif. Nah, ini contoh. Contoh diketahui barisan bilangan 2, 5, 8. Hitunglah suku ke 50. Jadi di sini udah kita ketahui berarti N-nya adalah 50. N-nya 50. Nah, U1 atau A ya. U1 adalah suku pertama. Jadi U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga dan UN. U sampai suku ke berapa yang diminta. Oke. Nah, di sini U itu kita biar mudah kita lambangkan aja dengan A. A itu awal. Makanya A. B itu beda, makanya B. Paham? Nah, A-nya itu adalah U1. A-nya lihat di sini ada yang suku pertama itu dikasih adalah 2. Berarti A-nya adalah 2. Nah, bedanya lihat di belakang 2 apa? 5 kan? Nah, beda itu 5 kita kurangkan dengan 2. Yang di belakang kita kurangkan dengan yang depan. Atau U2 kurang U1. Dapatlah 3. Nah, N-nya adalah 50. Masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ingat, jika ada kabataku kali bagi tambah kurang, kali dengan bagi itu sebanding, tambah dengan kurang itu sebanding. Kalau ada kali dengan tambah, kita dahulukan dulu yang kali atau kita selesaikan dulu yang kali, baru kita tambahkan atau kurangkan. Paham?
Nah, berarti di sini N kurang 1 masukkan A-nya 2, N-nya 50 kurang 1, B-nya 3. Kurangkan dulu 50 kurang 1 berarti 49. 49 kita kali 3 baru kita tambahkan dengan 2. Nah, 49 kali 3 dapat 147, tambahkan dengan 2 jadi 149. Paham kan? Ini masuk ke contoh yang lain ya. Suku ke-15 dari barisan. Ada barisannya nih 2, 5, 8, 11, 14. Suku ke N, berarti N-nya adalah 15. Berarti dapat N-nya 15, A-nya atau U1 itu sebanding dengan A. U1-nya adalah 2. Bedanya berarti U2 kurang U1. 5 kurang 2 adalah 3. Atau 8 kurang 5 boleh 3 juga. 11 kurang 8 3 juga. Sama kan? Itu yang namanya barisan aritmatika. Masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Masukkan N-nya 15 kurang 1 dapat 14 kali 3, 42. 42 kita tambahkan dengan 2 jadinya 4. Barisan berderet aritmatika. Nah, yang kita cari ada namanya rumus suku ke N, ada namanya rumus jumlah suku pertama. Dipahami itu ya. Kalau rumus suku ke N berarti misalnya dalam contoh soal ini suku ke N, suku ke-15, suku ke-17, suku ke-20, kita hanya mencari satu suku, satu nilai. Sedangkan rumus jumlah suku N pertama itu rumus jumlah suku S, seluruhan dari nilai N. Misalnya jumlah suku ke N-nya 100, berarti kita harus menambahkan 1 tambah 2 tambah 3. Suku ke U1-nya berapa, U2-nya berapa sampai U100. Nah, daripada susah untuk menambahkan, ada rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Jadi di sini ada penambahan 2 kali A-nya, kemudian ada penambahan N per 2. Oke, ini dua rumus ini harus kalian hafalkan. Nah, ini contoh soal UN kita ya. Suku ke, kalau suku ke kita cuma nyari satu ya, suku ke kita nyari satu, berarti suku ke 45 berarti U45. Harus yang dicari adalah A-nya, B-nya sama N-nya. N-nya udah tahu 45, A-nya lihat suku pertama kita 3. Nah, bedanya berarti 7 kurang 3. 7 kurang 3 adalah 4. Masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, udah dimasukkan ke rumus. Nanti nih A-nya 3, N-nya 45 kurang 1 44 kali 4 ditambahkan dengan 3 dapat 179. Cuman yang harus dipahami di sini adalah rumus yang kita cari apa, yang ditanya apa. Oke. Nah, ini lagi coba lihat. Rumus kedua adalah rumus suku ke N. UN pada barisan bilangan di atas adalah, di sini suku ke N ya. Jangan bingung. Suku ke N berarti N. N-nya adalah N. Ada orang bikin kayak gini, rumus suku ke A. Berarti N-nya adalah A. Rumus suku ke B. Berarti N-nya adalah B. Oke? Kita masukkan rumus suku ke N dari UN pada barisan di atas. Berarti N-nya adalah N. Oke? N-nya adalah N. A-nya berarti 5. Bedanya adalah 7 kurang 5 adalah 2. Masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N-nya masukkan N. Kalau misalnya rumus suku ke A, berarti N-nya adalah A. Oke. Nah, lihat lagi. A-nya 5, N-nya kita masukkan N kurang 1 kali 2. Nah, di sini karena N itu tidak bernilai, jadi dia tidak bisa kita kurang 1. Jadi langsung dikali. Nah, pengkalian di sini harus mengerti ya. Kalau misalnya pengkalian abjad dengan angka, berarti angka kita kalikan ke dalam biar gampang. Jadi 2 kali N adalah 2N, 2 kali min 1 adalah min 2. Paham kan? Nah, di sini karena N itu tidak bisa kita tambahkan dengan 5, tidak bisa kita tambahkan dengan 2, jangan pernah ditambahkan. Oke. Nah, di sini 5 ditambah 2N kurang 2. Berarti yang sama angka apa? 5 dengan 2. Baru 5 kita kurangkan dengan 2. 5 kurang 2 adalah 3 ditambahkan dengan 2N, karena 2N itu adalah bentuk campuran dari angka dengan abjad. Nah, biar gampang, kita dahulukan yang gabungan baru ditambahkan dengan koefisien angka.
tentukan suku awal A dan beda B. Nah, di sini yang pertama kali dikasih soalnya adalah U5 dan U11 dengan nilai U5 itu 14 dan 32. Oke, nah yang pertama kalian cari adalah jarak dari U5 ke U11 itu berapa jaraknya, berapa U-nya. Dapatlah 6, ini dia 6. Nah, jarak antara 14 dengan 32, berarti 32 kurang 14, 32 kurang 14 berarti 18. Oke, nah ini kan plus 6 nih, yang ini 6, jaraknya berarti U6. Nah, 6 dengan 18 berarti kita cari 18 dibagi 6. Berapa 18 dibagi 6? Dapat 3. Berarti bedanya 3. Oke, bedanya 3. Kemudian di sini yang ditanya adalah U1. Jarak U5 ke 4 adalah U5 ke 1 adalah 4. Ini dia 4. Oke, jarak U5 ke U1 adalah 4. Berapa nilainya? Sedangkan jaraknya 4, berarti ini ke sini, ini belum tahu nih, belum kita ketahui. 4 dengan 3 dapat 3, jadi 4 kali 3 dapatlah 12. Nah, mencari nilainya berapa? Ini 14 sebelumnya, jaraknya 12, berarti 14 kurang 12 adalah 2. Oke, untuk lebih paham lagi kita ke soal selanjutnya. Oke, masuk ke soal nomor 5. Pada barisan aritmatika, jika U4-nya 13, U7-nya 25. Ditanyakan suku ke 20. Nah, masukkan U4 kita 13, U7 kita 25, U20-nya berapa? Cari dulu selisih jarak. Jarak U4 dengan U7 dapat 3, U7 dengan U20 13. Terus jarak 23 dengan 25 12, 25 ke ini berapa? Nggak tahu, ini kita anggap nggak tahu dulu. Oke, nah untuk mencari jarak ini kita harus cari bedanya dulu. Beda itu berarti beda jarak hasil kita bagi dengan beda jarak U. Jarak hasil kita 12 bagi 3, berarti 12 bagi 3 dapat 4. Oke, 4 ini kita kalikan dengan jarak ini, jarak yang 13 untuk mendapatkan jarak dia. Berarti 4 kali 13 dapat 3 kali 4 12, 1 kali 4 tambah 1 5, 2 ini 52 ini jaraknya. Oke, 52 jarak. Nah, mencari jarak itu, mencari hasil ini kan untuk mendapatkan ini 13 kita tambahkan dengan jarak, ya enggak? Berarti ini 25 kita tambahkan dengan jarak tadi yang kita dapat 52. 25 tambah 52 berarti 77. Nah, ini hasilnya adalah 77. Paham? Next. Jumlah 26 suku pertama. Nah, ini dia SN. Jumlah 26 suku pertama. Jumlah ya. Bukan nilainya, jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini A-nya 3, beda kita 5 tambah 3. 5 kurang 3 berarti 2. Nah, masukkan ke rumus kita tadi. Rumusnya adalah SN N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Masukkan N-nya adalah nih jumlah suku ke 26. Berarti 26 bagi 2. Terus 2 kali A. 2 kali A ya, 2 kali 3. A kita 3 nih dia. Kita 3. Terus masukkan N-nya 26, 1, bedanya 2, yang 5 kurang 3. Oke, dapat hasil. Oke, lanjut. Berapakah hasil dari suku pertama kita 5, bedanya 8 kurang 5 berarti 3. SN-nya, N kita kan belum tahu berapa tuh, sampai berapa. Nah, cari dulu UN sama dengan N kita, UN-nya adalah 62. Masukkan A-nya 5, kemudian di sini B-nya 3, masukkan. Nah, karena si 5 itu berpisah dengan yang perkalian, ini perkalian satu kesatuan ya. Berarti si 5 ini bisa kita pindahkan ke sebelah. 5 kita pindahkan karena dia positif, berubah jadi negatif. Jadi dia 62 kurang nanti dengan 5. Nah, 62 kurang 5 dapatlah 57. Oke, kemudian ini si 3 kita kalikan ke N, 3 kalikan ke min 1, 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3. Oke, nah 3, nah si 3 ini, yang 3 min 3 ini, karena dia tidak berupa N atau tidak bergabung dengan objek, berarti si dia bisa kita pindahkan ke sebelah.
karena dia min pindah jadi positif. Oke, kalau tandanya min pindah positif, ingat selalu itu ya. Berarti positif 3 ditambah 57 dapatlah 60. Dapat 60 sama dengan 3n, berarti n nya adalah 20. Masukkan ke rumus ini, masukkan ke SN kita, dapatlah hasil. Baiklah, ini adalah tugas. Silakan kerjakan tugasnya, dibaca dengan benar. Tugasnya adalah menjelaskan nomor 9 ini dalam bentuk video penjelasan. Terima kasih telah menonton videonya. Jika tidak mengerti, silahkan di komen dalam kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi